Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Epidemiologi Penyakit Menular akan menjelaskan mengenai penyakit kusta. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fani Dwi Cahyati, NIM 641141996. Saya Vika Hikmaviana, NIM 64114192123. Perkenalkan, nama saya Elgina Sarasmaholda dengan NIM 641141991. Nama saya Nizamal Muluk, NIM 64114199133 dari Rombel 3C Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Fatimar Sataki, NIM 64114199109 dari Rombel 3C. Perkenalkan, saya Rizky Amalia, NIM 64114191135. Saya Cindy Hermania, NIM 64114191121. Prevalensi dipengaruhi oleh aspek operasional program seperti lamanya pengobatan. Misalnya, mengurangi separuh durasi pengobatan untuk pasien yang menerima MBMDT dari 24 bulan menjadi 12 bulan, mengurangi separuh angka prevalensi untuk kelompok tersebut. Selain itu, sarana administrasi juga dapat mempengaruhi angka. Misalnya, pasien yang menerima pengobatan dosis tunggal, yaitu rifampicin, ofloxacin, dan minocycline, untuk lesi kulit tunggal tidak muncul dalam angka prevalensi, dan juga tidak pasien yang menerima pengobatan PBMDT selama 6 bulan di awal tahun Valen. Pada tahun 1985, 122 negara di dunia memiliki prevalensi kusta lebih dari 1 kasus per 10.000 penduduk. Prevalensi ini turun menjadi 24 negara pada tahun 2000, menjadi 15 negara pada tahun 2001, dan menjadi 12 pada tahun 2002. Jumlah kasus kusta terbesar terkonsentrasi di 7 negara, yaitu Brazil, India, Madagaskar, Mozambik, Myanmar, Nepal, dan Republik Bersatu Tanzania. Dengan India saja menyumbang 64% dari prevalensi kusta, dan 78% kasus baru terdeteksi di seluruh dunia. Ciri biologis Mycobacterium leprae. Mycobacterium leprae adalah organisme yang kuat dan dapat bertahan hidup di luar tubuh selama 45 hari. Di negara endemik kusta seperti Ethiopia dan Indonesia, 5% penduduknya membawa Mycobacterium leprae di DNA hidung mereka. Di Ethiopia, mikroorganisme ini ditemukan di saluran hidung 5,9% penduduk desa, di daerah di mana terapi multidrug telah digunakan selama 16 tahun. Mycobacterium leprae dilepaskan dari mukosa hidung pasien yang tidak diobati dan mungkin bertahan di lingkungan sebelum menginfeksi pejamu berikutnya. Satu-satunya sumber hewan yang signifikan adalah armadillo bergaris 9 yang hidup di daerah selatan Amerika Serikat. Bukti epidemiologi dan biologis menunjukkan bahwa kusta tidak dapat dihilangkan dengan terapi obat ganda saja. Analisis ini didukung oleh permodelan matematis indikator kusta terkini, yang menunjukkan bahwa kusta perlahan-lahan menurun, tetapi tingkat penurunannya belum pasti dan perlu adanya tindakan yang berkelanjutan. Pada bulan Mei 2001, WHO telah mengumumkan bahwa kusta telah dieliminasi sebagai masalah kesehatan masyarakat di tingkat global. Hal ini dicapai dengan memasukkan prevalensi populasi semua negara yang melaporkan kasus kusta. Vaksin. Tak satu pun dari vaksin yang dikembangkan untuk melawan kusta yang memberikan perlindungan tingkat tinggi. Tetapi banyak uji coba terkontrol secara acak dan studi kasus menunjukkan bahwa Basil Calmette-Guerin atau BCG memberikan perlindungan variabel terhadap kusta di Myanmar sebesar 20% dan di Uganda sebesar 80%. Di Brazil, vaksin BCG neonatal telah terbukti melindungi dari kusta.
Karena vaksin ini telah banyak digunakan di negara endemik kusta, penggunaan BCG secara rutin dapat menjadi bagian dari strategi anti kusta WHO. Efek eliminasi kusta. Keuntungan eliminasi kusta adalah dapat memobilisasi orang dan juga sumber daya, sedangkan kerugiannya berdampak negatif pada isu seperti perencanaan menghadapi tantangan kusta di masa yang akan datang. Kemudian, eliminasi kusta juga dapat menghambat penelitian tentang kusta. Kemudian, efek pada mitra. Lembaga swadaya masyarakat memberikan kontribusi pada penyediaan layanan kusta. Pada tahun 1999 dibentuk GAEL atau Global Alliance to Eliminate Leprosy sebagai kemitraan untuk memberantas kusta dan memastikan penyediaan obat gratis dan tersedia di daerah yang sulit dijangkau. Kemudian tantangan kontemporer. Molineaux berpendapat bahwa kusta dilihat sebagai penyakit kronis yang stabil, yang bisa dikendalikan. Namun penting untuk menjaga aktivitas pengendalian penyakit, untuk melanjutkan deteksi kasus, pemberian pengobatan, dan memenuhi tantangan jangka panjang untuk mencegah kecacatan. Kemudian integrasi. Banyak pemerintah yang mengalihkan program kusta dari program khusus vertikal ke pendekatan terintegrasi, di mana petugas kesehatan primer mendiagnosis dan merawat pasien kusta. Keuntungan dari integrasi ini adalah memperluas jaringan perawatan kesehatan sehingga mendekatkan layanan diagnosis dan pengobatan. Kemudian pengawasan dan pelatihan. Jumlah kasus baru mungkin akan turun saat integrasi. Sangat penting untuk menentukan apakah pasien dengan kusta terlewat oleh pengawasan. Pelatihan memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan diagnosis, pengobatan, dan pencegahan kerusakan dan kecacatan saraf. Epidemiologi penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan penyakit endemik di daerah tropis, terutama di negara berkembang. Pada tahun 2011, 219.075 kasus baru ditemukan di dunia. Pada kuartal pertama tahun 2012, tercatat 181.941 kasus baru yang memiliki prevalensi 0,34 kasus per 10.000 penduduk. Brazil menempati urutan kedua dengan angka kasus tinggi. Brazil memiliki angka prevalensi 1,54 kasus per 10.000 penduduk dengan 33.955 kasus baru pada tahun 2011. Penyakit ini menyebar secara tidak merata di seluruh negaranya. Dengan angka prevalensi per 10.000 penduduk yaitu 3,75 di barat tengah, 3,49 di utara, 2,35 di timur laut, 0,61 di tenggara, dan 0,44 di selatan. Indikator epidemiologi utama di Brazil adalah angka deteksi kasus baru, angka kasus baru dari kelompok usia di bawah 15 tahun, kasus dengan disabilitas grade 2. Data epidemiologi dari berbagai negara harus diinterpresentasikan dengan hati-hati, karena tujuan eliminasi penyakit dicapai berdasarkan beberapa kriteria, seperti perubahan dalam definisi kasus, pengecualian kasus berulang dari tingkat prevalensi, pengecualian kasus putus pengobatan dari catatan aktif, pengobatan dosis tunggal pasien Pauci bacilleri, durasi pengobatan yang lebih pendek, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah kasus baru yang dilaporkan. Namun, kasus pada kelompok usia di bawah 15 tahun baru-baru ini meningkat. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang masih kurang dan sulitnya akses pengobatan di beberapa daerah, sehingga terlambatnya diagnosa penyakit kusta. Perkenalkan, saya Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan etiopatogenesis penyakit kusta. Agen etiologi penyakit kusta yaitu Mycobacterium leprae. Bakteri ini diidentifikasi oleh seorang dokter dari Norwegia yang bernama Gerhard Armeur Hansen
pada tahun 1873. Oleh karena itu, bakteri ini juga disebut dengan Bacille Hansen. Mycobacterium leprae merupakan bakteri dari kelas Schizomycetes, ordo Actinomycetales, famili Mycobacteriaceae, dan genus Mycobacterium. Bakteri ini berbentuk batang lurus atau agak melengkung dan berukuran panjang yaitu 1,5 hingga 8 mikron dan berdiameter 0,2 hingga 0,5 mikron. Bakteri ini berwarna merah dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen, dan bakteri ini tidak dapat dikultur di media manapun. Mycobacterium leprae utamanya menginfeksi sel makrofag dan sel squam. Bakteri ini bereproduksi dengan cara pembelahan biner dan berlangsung sangat lama dan hanya dapat bertahan 9 hari di lingkungan. Manusia diketahui sebagai reservoir utama bakteri ini. Akan tetapi, beberapa hewan seperti armadillo, simpanse, kera, dan beberapa arthropoda juga dilaporkan sebagai reservoir alami bakteri ini. Penularan kusta dipercaya terjadi melalui kontak dekat dan lama antara individu yang rentan dengan pasien yang terinfeksi Bacille Mycobacterium leprae melalui sekresi nasal atau droplet. Rute utama penularannya yaitu mukosa hidung. Selain itu, transmisi juga dapat terjadi melalui erosi kulit. Jalur penularan lainnya seperti darah, transmisi vertikal, ASI, dan gigitan serangga juga dapat terjadi walaupun jarang. Individu yang tinggal di daerah endemis juga dapat terinfeksi Mycobacterium leprae walaupun mereka tidak menderita penyakit kusta. Hal ini ditandai dengan adanya DNA Mycobacterium leprae di biopsi hidung dan seropositif terhadap antigen bakteri pada individu yang sehat yang tinggal di daerah endemis. Faktor genetik juga diduga berpengaruh terhadap perkembangan penyakit kusta. Studi genetik mengidentifikasi mutasi pada regio kromosom 6p21, 17q22, 20p13, dan 10p13 berhubungan dengan kusta. Oleh karena itu, hanya sekitar 5 hingga 10% populasi yang rentan terhadap infeksi. Manifestasi klinis dan histopatologi kusta terjadi karena kemampuan inang untuk mengembangkan derajat yang berbeda dari respon imun seluler terhadap penyakit kusta. Penghalang pertama untuk infeksi Mycobacterium leprae adalah imunitas bawaan, diwakili oleh integritas epitelium, sekresi, dan imunoglobulin A permukaan. Klasifikasi bentuk penyakit kusta. Beberapa klasifikasi telah diajukan untuk penyakit kusta. Yang pertama, klasifikasi Madrid yang dibentuk pada Kongres Kusta Internasional yang diadakan di Madrid pada tahun 1953. Membagi kusta menjadi dua kelompok yang secara imunologis tidak stabil, yaitu tak tentu dan batas, dan dua tipe kutub stabil, yaitu tuberkuloid dan lepromatous. Yang selanjutnya, sistem klasifikasi Ridley dan Jompley pada tahun 1962 dan 1966 menggunakan konsep kusta spektral berdasarkan kriteria klinis, imunologi, dan histopatologi. Bentuk tuberkuloid atau TT berada di salah satu ujung spektrum dan bentuk lepromatosa atau LL di ujung lainnya. Bentuk garis batas dibagi menjadi garis batas tuberkuloid atau BT, garis batas lepromatous atau BL, terus sesuai dengan jarak yang lebih dekat dengan salah satu kutub, dan garis batas-batas atau BB. Pada tahun 1982, WHO menetapkan klasifikasi yang lebih sederhana berdasarkan indeks bakteri. Berdasarkan klasifikasi tersebut, penyakit kusta dibagi menjadi Pauci-Bacilleri dan Multibacilleri. Saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari penyakit kusta. Yang pertama ada karakteristik bentuk klinis.
Manifestasi klinis lebih bergantung pada respon imun seluler pejamu terhadap M. leprae yang merupakan host dari penyakit kusta daripada kemampuan penetrasi. Manifestasi klinis diawali dengan inkubasi yang cukup lama, yaitu 7 hari sampai 20 tahun dengan rata-rata 2-4 tahun. Tipikal manifestasi klinis kusta adalah sensitivitas yang menurun, nyeri, dan termal, dan sentuhan. Pada bentuk tuberkuloid, penyakit ini memiliki respon imun yang baik terhadap M. leprae. Ciri-cirinya yaitu plak eritematosa, pusat hipokromik, perubahan sensitivitas yang signifikan. Perkembangan penyakit yang lebih lanjut, lesi akan menyusup dan membentuk plak atau nodul atau leproma. Gejala umum lainnya adalah edema pada tungkai dan kaki, serta hipestesia pada tungkai. Dalam stadium lanjut penyakit, wajah pasien akan mengalami perubahan yang aneh yang disebut Leonin phase, ditandai dengan infiltrasi difus dan kehilangan bulu mata atau biasa disebut madorosis. Organ yang biasa terpengaruh adalah selaput lendir, mata, tulang, sendi, kelenjar getah bening, pembuluh darah, saluran udara bagian atas, gigi, dan organ dalam. Pada kelompok perbatasan, manifestasi klinis memiliki perbedaan dikarenakan respon sistem imun seluler terhadap M. leprae juga berbeda. Lesi kulit pada manifestasi klinis penyakit kusta sendiri juga terdapat beberapa jenis, yaitu TT, BL, BT, dan LL. Yang membedakan jenis-jenis ini adalah jumlah dan bentuknya yang sedikit berbeda. Namun pada dasarnya ciri-cirinya adalah sama, yaitu terdapat bintik-bintik, sensitivitas menurun, namun tidak terjadi peningkatan pada kekebalan saraf. Selanjutnya adalah status reaksional. Reaksi kusta terjadi akibat perubahan keseimbangan antara respon imun seluler dengan M. leprae yang terjadi biasanya pada penyakit yang sudah akut dan dapat menyebabkan perubahan pada kulit dan saraf, serta menyebabkan morbiditas dan penyakit neurologis. Reaksi kusta terjadi pada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 terjadi akibat dari situasi hipersen dan terjadi pada pasien yang sudah berada di ambang batas. Lesi ditandai dengan hipertensi, eritema, dan edema dengan skala berikutnya dan ulserasi. Reaksi tipe 2 atau ENL berhubungan dengan humoral kekebalan dan tidak berarti perbaikan kekebalan. Gejala umum seperti demam, malaise, myalgia, edema, atralgia, dan limfadenomegalia. Reaksi tipe 2 atau ENL berhubungan dengan humoral kekebalan, namun bukan berarti terjadi perbaikan kekebalan. Manifestasi ini ditandai dengan memburuknya secara tiba-tiba. Ada gejala umum seperti demam, malaise, myalgia, edema, artralgia, dan limfademogali. Neuritis dan keterlibatan internal seperti hati atau ginjal mengalami kerusakan juga dapat terjadi. Perubahan neurologis. Saraf bisa menebal, tidak teratur, nyeri saat palpasi, hipostesia atau anestesi, paresis atau kelumpuhan, penurunan kekuatan otot, amiotrofi, retraksi tendon, kekuatan sendi, disfungsi vasomotor, menurunnya sekresi sebasia, dan kelenjar keringat dapat terjadi bersama dengan berkembangnya penyakit. Neuritis sering menyebabkan gejala lain yang mungkin menyebabkan nyeri kronis di sepanjang saraf yang disebut dengan nyeri neuropatik. Saraf yang paling sering terkena adalah saraf wajah atau kranial ke-7 dan trigeminal atau kranial ke-5 di muka, saraf ulnaris, median, dan radial di tungkai atas, dan fibula dan posterior umum saraf tibialis di tungkai bawah. Lesi saraf wajah dapat menyebabkan penurunan kekuatan otot mata dan hidung, serta menyebabkan mata kering. Lesi saraf pada tungkai atas dan lesi saraf ulnaris dapat menyebabkan hipostesia atau anestesi, serta gangguan keringat dan sirkulasi tepi bagian dalam tangan dan jari keempat dan kelima. Dengan kelumpuhan dan hipotrofi sebagian besar otot intrinsik tangan mengakibatkan deformitas cakar yang ditandai dengan hiperektensi metakaprofalangeal sendi dan fleksi sendi interphalangeal, terutama jari keempat dan kelima. Lesi ini dapat menyebabkan hipotenar dan atrofi tenar serta atrofi ruang interosseus.
Yang terakhir ada perubahan sistematik. Perubahan sistemik penyakit kusta dapat mempengaruhi banyak sistem organ. Paling sering adalah pada pasien multibasilar, terutama pada penderita lepromatosa, seringkali tidak menimbulkan gejala awal. Hal ini mungkin disebabkan karena bakteremia dan M. leprae. Amiloidosis sekunder di beberapa organ adalah penyebab umum kerusakan ginjal, dan itu terkait dengan proses berkepanjangan pada kusta dengan keadaan reaksional berulang. Seiring penyakit, efek samping pengobatan dapat juga menjadi faktor penyebab. Organ yang sering terganggu adalah gangguan pernafasan, kardiovaskuler, ginjal, jalur kemih, serta sistem endokrin, sistem hematologi, dan limfatik. Organ yang jarang terkena adalah saluran gastrointestinal dan reproduksi wanita, sistem tife. Selanjutnya adalah perbedaan diagnosa, yaitu daftar diagnosis dibanding kusta sangat kompleks karena manifestasi klinis yang bervariasi. Bentuk tertentu harus dibedakan dari lesi hipokromik atau bahkan lesi akromik, seperti pityriasis alba, pityriasis versicolor, nevus hipokromik, hipopigmentasi pasca inflamasi, dan vitiligo. Lesi tuberkuloid dan garis batas dapat disalahartikan seperti granuloma anulare, erythema figuratif, resisarkoid, atau sarkoidosis menular. Antara lain pityriasis rosea, psoriasis, purpur eritem, dan erupsi obat. Bentuk leprosoma bisa menyerupai sarkoidema, mikosis fungoides, pellagra, asteatosis, ichthyosis, dan eksim. Lesi multibasilaris harus dibedakan dari sifilis sekunder dan tersier. Leishmaniasis diffus, neurofibromatosis, xanthoma, limfoma, dan tumor lainnya. Bentuk saraf primer menyerupai penyakit yang menyebabkan neuropati atau mononeuropati multipel, termasuk penyakit inflamasi, metabolik, infeksi, kongenital atau keturunan tumor, dan trauma. Ketika manifestasi sistemik spesifik dapat kusta multibasiler, penting untuk menyingkirkan penyakit apapun yang juga dapat menyebabkan manifestasi tersebut, termasuk lupus eritomatosus sistemik, dermatopilositis, dan vaskularis sistemik. Diagnosis banding lesi pada saraf batang tungkai harus ditegakkan berdasarkan lesi yang disebabkan oleh trauma, infeksi, pendarahan, degenerasi, dan tumor pada batang saraf ini yang juga dapat menyebabkan amiotrofi dan kelumpuhan.